Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita siapkan hati kita dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, syukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dengan sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk menaikkan syukur kami melalui puji-pujian, melalui penyembahan. Terlebih boleh mendengarkan firman-Mu yang memberkati setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mau mengawali hari ini. Haleluya, amin. Kita mau satukan hati kita. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Dengan segenap hati kita mau nyatakan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami berterima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Sikiara lama ya ralabo, sikiara lama ya ralabo, sikiara lalabo. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, kami bersyukur. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terimalah setiap puji-pujian kami. Bila setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicara atas kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Masih dalam pembahasan bulan Maret, kita belajar mengenai Kristus yang adalah hikmat bagi kita. Hikmat yang dianugerahkan Allah Bapa bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Sehingga kita dimampukan untuk memahami, mengerti bahwa rancangan keselamatan yang Bapa berikan, yang Bapa lakukan dalam kehidupan kita adalah sebuah kebenaran yang harus kita percaya. Tanpa Kristus menjadi hikmat, kita tidak akan mampu melihat itu semua sebagai sebuah kebenaran. Namun akan tetapi, hikmat pun tidak hanya berperan penting dalam hal memahami keselamatan, tapi hikmat Allah akan memampukan kita untuk bisa berjalan sesuai dengan kehendaknya. Kita sudah belajar dari Kolose pasal yang ketiga ayat 16 beberapa waktu yang lalu. Bagian yang pertama, bagian yang kedua, dan kali ini kita akan belajar bagian yang ketiga. Kita akan baca terlebih dahulu ayat Kolose pasal 3 ayat yang ke-16. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dalam hatimu. Bagian yang pertama, kita mempelajari bahwa perkataan Kristus atau firman Tuhan hendaklah menjadi makanan rohani yang senantiasa kita nikmati setiap hari. Jangan sampai kita melewatkan satu hari tanpa kita merenungkan perkataan Kristus. Kenapa? Karena perkataan Kristus ini yang akan membuat kita bisa memahami lebih lanjut hikmat Allah. Lewat firman Tuhan, kita terus dibangun untuk bisa mengerti, memahami isi hatinya Tuhan. Dan lewat ayat ini, kita diingatkan bahwa hendaklah perkataan Kristus, firman Kristus itu diam dengan segala kekayaannya dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau dalam terjemahan yang lain kemarin kita sempat baca dan kita sempat mempelajari bahwa hendaklah firman Tuhan itu meresap sampai ke dalam hati kita. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, ajaran-ajaran Kristus dengan segala berkat-berkat rohani yang indah itu biarlah hendaknya meresap, menyatu, tidak terpisahkan dengan kehidupan kita. Yang kedua, kita kemarin juga belajar bahwa hendaklah kita dengan hikmat yang Tuhan berikan ini, kita pakai untuk mengajar, kita pakai untuk menegur, saling mengajar, saling menegur, saling memberkati dengan perkataan-perkataan hikmat yang Tuhan berikan dan kita sampaikan lewat mulut kita. Ini adalah hal yang penting Bapak Ibu Saudara. Dengan
kita dimampukan oleh hikmat Tuhan, maka kita akan bisa menegur orang lain, kita bisa mengingatkan orang lain, terlebih lagi kita bisa mengajar orang lain, untuk mereka juga bisa mengerti, memahami Injil keselamatan ini, berita firman Tuhan, berita kabar baik ini adalah sebuah kebenaran yang akan membebaskan kehidupan mereka. Sehingga kita perlu memberanikan diri kita untuk mengajar, untuk menegur, sehingga betul-betul hikmat Tuhan bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Nah, bagian yang ketiga yang tidak kalah penting dari ayat ini adalah dikatakan di sana, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bagian yang ketiga adalah mari kita hidup dengan hati yang limpah akan syukur yang kita wujudkan lewat pujian, pengagungan, penyembahan kita kepada Tuhan. Kalau saya bisa katakan dengan bahasa yang lain, ayat bagian yang C, bagian yang terakhir ini adalah ketika kita menaikkan pujian, mazmur, kita naikkan nyanyian rohani tanpa adanya ucapan syukur, maka itu semua tidak lebih daripada lagu-lagu yang kita biasa nyanyikan di dunia. Lagu-lagu karangan orang-orang yang hanya berbicara mengenai kehidupan percintaan, kehidupan manusia jatuh bangun dalam perjuangan, maka tidak jauh berbeda. Tapi ketika kita menaikkan lagu mazmur, pujian dan nyanyian rohani dengan bahan bakar ucapan syukur kepada Allah, artinya apa? Bahwa kita dimampukan untuk bisa mengerti apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita senantiasa dimampukan bersyukur. Ketika kita bersyukur kepada Allah, artinya iman kita bekerja. Sekalipun kondisi mungkin tidak mudah, sekalipun tantangan pergumulan akan ada datang silih berganti, tapi ketika ucapan syukur tidak lepas dari mulut kita, kita terus menaikkan syukur kepada Tuhan. Sekalipun saat-saatnya sulit seperti yang saya katakan tadi, itu artinya kita sedang beriman kepada Kristus. Kita beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan ambil bagian penuh dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ketika Tuhan yang bekerja, maka Tuhan yang akan membuka jalan. Kalau ketika Tuhan yang membuka jalan, membuka pintu, maka kita akan dimampukan untuk melewati jalan itu. Kita akan dimampukan untuk melewati pintu itu. Hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Pengertian seperti ini memampukan kita untuk bisa bersyukur dalam segala situasi. Dan keadaan bersyukur dalam segala situasi ini kita wujudkan lewat pujian, lewat mazmur, lewat nyanyian rohani, untuk kita menyenangkan hatinya Tuhan. Sehingga mari dengan hikmat yang Tuhan karuniakan kepada kita ini, mari kita sungguh-sungguh pahami setiap firman, biarlah meresap dalam hati. Lalu kita juga harus memiliki keberanian untuk menegur, mengingatkan seorang akan yang lain, sesama orang percaya, sesama anak-anak Tuhan. Dan bagian yang tidak kalah penting adalah ketika kita bisa mengucap syukur dalam segala situasi, kita naikkan dalam bentuk nyanyian pujian, nyanyian rohani, kidung, mazmur, itu semua akan menyenangkan hatinya Tuhan. Hikmat yang Tuhan taruhkan kepada kita ini bisa membuat hidup kita menjadi penuh dengan ucapan syukur, membuat kita menjadi mudah bersyukur, karena kita bisa mengerti sekalipun situasi tidak baik, Tuhan tetap baik adanya. Kita akan buka satu ayat untuk menutup, Filipi pasal 4 ayat 12-13. Filipi 4 ayat 12-13 katakan demikian. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Rasul Paulus memberikan contoh. Aku pernah tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu bahwa dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, aku pernah mengalami itu semua. Dan aku tahu rasanya. Dan melewati itu semua, Kristus memberikan kekuatan kepadaku sehingga aku dimampukan untuk menanggung segala sesuatunya. Artinya Bapak Ibu Saudara, baik dalam hal yang baik maupun dalam hal yang tidak baik, baik dalam hal yang mendatangkan sukacita maupun dalam hal yang mendatangkan duka cita, mari kita yakini bahwa kita bisa menanggung itu semua dengan kekuatan yang Tuhan berikan.
Ketika kita diperhadapkan dengan permasalahan, kita bisa menanggungnya. Ketika kita diberikan kepercayaan yang mendatangkan berkat-berkat jasmani, kita diberikan peluang, tantangan untuk kita bisa lakukan dan kita mendapatkan berkat-berkat yang indah, promosi, kenaikan gaji, kenaikan jabatan, apapun bentuknya. Keindahan-keindahan yang kita pikirkan secara manusia, maka Tuhan pun akan memampukan kita untuk menanggung perkara itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita mau sungguh-sungguh menggunakan hikmat, Kristus sebagai hikmat ini kita taruh dalam pikiran dan hati kita, maka segala perkara kita bisa menanggungnya. Sehingga kita dimampukan untuk bersyukur, kita dimampukan untuk berterima kasih kepada Tuhan, sekalipun keadaan mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Satu hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bersyukur adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Bersyukur akan membuat hidup kita menjadi indah. Kita tidak perlu menantikan kehidupan kita indah terlebih dahulu, baru bersyukur. Tapi dengan kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa bersyukur dalam segala situasi. Sehingga hidup kita menjadi indah. Kiranya boleh menjadi berkat untuk setiap kita semua. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang boleh kami terima pagi hari ini. Lewat pujian, lewat firman, terlebih kami diingatkan dengan hikmat yang Tuhan karuniakan ini. Maka kami dimampukan untuk mengerti hatinya Tuhan. Kami dimampukan untuk menyelami makna di balik segala situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Sehingga kami pun dimampukan bersyukur dalam segala keadaan. Kami tidak mau menanti hidup kami indah terlebih dahulu baru kami bersyukur, tapi kami mau bersyukur senantiasa dan meyakini bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kami akan tetap indah. Kekuatan yang dari Tuhan biarlah boleh memampukan kami menanggung segala perkara, menanggung segala sesuatu, baik hal-hal yang mungkin menyenangkan bagi kami maupun hal-hal yang mendatangkan kesulitan. Baik dalam sukacita maupun dalam hal duka cita, segala perkara kami mampu tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hikmat Tuhan ini, biarlah kami mampu menghidupinya dan mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak Ibu Saudara silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita sudah memuji, mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh diberkati melalui pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kini tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Di hari Kamis ada latihan musik dan pujian pukul 6:30 malam. Di hari Jumat ada menara doa di Hotel Haris pukul 6 sore. Di hari Sabtu ada ibadah muda remaja Metanex pukul 5:30 sore. Dan di hari Minggu bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan di sorenya kita berjumpa kembali di ibadah raya MCC pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita akan tutup dan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kami boleh menerima banyak sekali berkat-berkat dari Tuhan. Dan biarlah setiap kami Tuhan bekali dengan firman-Mu, Tuhan bekali dengan berkat-berkat-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan di hari ini, dari pagi hingga petang nanti, kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan, sepenuhnya aktivitas kami dari pagi hingga petang nanti kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin.